Lihat, gadis ini sangat menggoda orang saat minum. Membungkuk di atas, membuat orang ingin melakukan sesuatu. Si gendut muncul di belakangnya. Ingatkan gadis itu untuk tidak minum air seperti ini. Menunjukkan dengan tangan untuk mengajarinya. Berkata demikian, tapi pinggang tidak terasa sudah bergerak. Melihat gadis tidak melawan, si gendut semakin parah. Ajari orang menggunakan api. Gadis ini mengulurkan tangan untuk mencobanya. Tangan terbakar tidak apa-apa. Si gendut meniup sampai dihisap, seperti lagi menjaga seorang bayi. Kedua bermain semakin kilaf. Tidak bisa ditahan lagi. Si gendut mengatur posisi gadis ini. Dan langsung melecehkannya. Setelah 3 detik, cabut dengan kejam. Si gendut pergi mengurus waktu santainya. Biarkan gadis itu diam-diam menyeka air matanya. Dia tidak dapat berbicara, tidak ada ingatan. Jadi teman bermain dari ketiga pria ini. Mengapa menjadi seperti ini? Masalahnya berawal dari beberapa hari yang lalu. Malam itu, sekelompok orang sedang bertanding minum. Jarang ditandingi oleh adik. Beberapa gelas bir masuk perut. Tak lama kemudian, 3 orang mulai mengigau. Si gendut merasa John kesepian, menepuk bahu untuk menghiburnya. Dia bilang ingin mencarikan wanita untuknya. Lelucon apa ini? Di gunung tandus ini kecuali mereka bertiga. Tak akan ada orang lain lagi. Itu sangat mudah, tinggal mencari orang aja sudah beres. Si gendut memerintah adik kecil untuk membawakan boneka sawah. Legenda mengatakan bahwa jika pada jam 12 malam mengucapkan mantra, dan menyiramkan bir akan mendatangkan cewek cantik. Ayo, kita ikut membaca mantra dengannya. Dengan begitu, boneka sawah berubah menjadi seorang gadis. Keesokan paginya, mereka mengira masalah semalam hanya ilusi saja. Tak disangka, di dalam gudang, benar-benar ada seorang gadis. Masih mengenakan pakaian rumput, John memanggil si gendut datang. Dia mengatakan untuk membawa gadis itu turun gunung. Dia sangat tidak setuju. Kamu lihat, bukannya bagus ada seorang gadis di desa ini. Lagi pula dia hanyalah boneka sawah. Dengan kata lain, si gendut adalah ayah kedua dari gadis ini. Setelah itu, dia membawa gadis itu masuk ke dalam. Kemudian terjadilah adegan seperti di awalnya. Setelah John mengetahui hal itu, memutuskan untuk diam-diam membawanya turun gunung. Tak disangka, gadis ini tidak menghargainya. Lalu melarikan diri. John mengejarnya sampai ke hutan, langsung menangkapnya. Melihat sekitar tidak ada orang, sebuah niat jahat muncul di pikirannya. Siapa yang akan menyelamatkan gadis ini? Dia terlempar ke tanah, dilecehkan oleh seorang pira di hutan liar. Setelah 3 detik, John membawa gadis itu kembali ke rumah kayu. Menyembunyikan orang dulu, baru diam-diam mendekati Albert. Kemudian merampas pergi senapan berburu. Mengetahui dari bahasa isyarat adik kecil, kalau si gendut menyuruh dia untuk menjaga di situ. Sekali dibilang, orangnya langsung datang. Tak lama kemudian, si gendut kembali. Tetapi John malah mengarahkan pistol ke hadapannya. Keduanya dalam masalah. Apakah hanya demi seorang gadis? Memutuskan tali persahabatannya, John tersenyum. Untuk mengakhiri perdebatan, dia meletakkan senjatanya. Berbaikan dengan si gendut, berdua minum bir sambil menyombongkan diri. John mengatakan yang sebenarnya. Dia berubah pikiran, tidak ingin melepaskan gadis kecil itu. Karena dia dan gadis itu tadi sore telah merasakan kenikmatan untuk pertama kali. Dia telah jatuh cinta padanya. Si gendut bilang sangat kebetulan. Tadi pagi dia sudah duluan melakukan dengan gadis itu. Menurut peraturan siapa yang pertama datang dilayani duluan. Itu seharusnya John yang telah mengkhianati si gendut. Bagus, berdua ini memanglah bersaudara. Otak dan pegangannya semua sama. Saat itu mereka melihat ke arah adik kecil. Tersisa dia yang belum makan daging. Jadi si gendut pergi mempersatukan mereka. Jika saya bilang melon yang dipetik paksa tidak akan manis. Setelah beberapa kali mendekatinya, tidak disangka adik kecil. Dia sudah tidak tahan lagi dan bocor di dalam celana. Si gendut senang melihatnya, menertawain dia adalah seorang perjaka. Sangat memalukan sekali. Adik bersembunyi di kandang kambing, memeluk ibu kambing sambil menangis. Bersamaan itu, si gendut mulai membuat gadis itu mabuk. Sebotol, 5 botol dan 10 botol. Sampai gadis itu hilang kesadarannya. Seperti mengangkat babi betina, membawa dia masuk ke rumah dan melecehkan dia semalaman. Saat di tengah pergerakan, tangan John kena digigit, tapi itu tidak mengganggunya. Untuk melakukan pelecehan itu, malam ini ditakdirkan untuk tidak tidur. Tapi besoknya, mereka semua akan dihukum. Mengerikan, gadis ini dikelilingi oleh para pria saat terbangun. Anda tidak dapat membayangkan apa yang dia alami. Setelah gadis itu bangun, hal yang pertama adalah mencari sebuah pisau. Lalu dia keluar rumah untuk melakukan sesuatu. Tak lama kemudian, para pria yang terbangun menuju ke peternakan. Baru masuk, mereka mencium ada bau darah. Bikin orang sesak. Semua kambing perutnya terbelah dan tergantung di balok. Ini adalah cara gadis itu untuk menghukum mereka. Si gendut sangat marah, menyeret adik kecil untuk mencari seseorang. Dan John di atas peternakan.
Menemukan gadis itu, dia sedang bergemetaran di sana, seperti anak kecil yang melakukan kesalahan. Tak disangka, John berbaik hati, membawa gadis itu untuk kabur. Mengetahui si gendut ada di sekitarnya, John membawa gadis itu, bersembunyi di kilang anggur, kemudian kembali dan berbohong kepada mereka. Dia berkata gadis itu telah berlari menuruni gunung, ingin memanggil polisi untuk menangkapnya. Dengan begitu, mereka memutuskan turun gunung secara terpisah untuk menemukan gadis itu. Tak disangka, adik kecil pergi ke kilang anggur untuk mengambil peralatan. Baru masuk ke dalam sudah dilumpuhkan oleh gadis itu dengan botol bir. Melihat telah salah melukai adik kecil, dia berteriak. Tanpa diduga, si gendut mendengar suara itu dan menuju ke sana. Langsung mengunci pintu itu. Tidak tahu di dalam ada adik kecil. Nyalakan api untuk membakar tempat itu. Ingin membakar orang hidup-hidup. Gadis sangat cemas. Membuka atap dan panjat keluar. Berhasil melarikan diri. Tapi adik kecil menderita di sana. Si gendut menerobos masuk ke dalam api. Menyelamatkan orang. Menggunakan pakaian untuk memadamkan api. Sayangnya, karena sudah terlambat, adik kecil meninggal karena menghirup asap yang tebal. Yang lebih buruk adalah, setelah sampai di rumah, si gendut menemukan John. Karena terluka digigit oleh gadis tadi malam. Menderita leukemia, hanya bisa tunggu mati jika tanpa antibiotik. Saat itu, si gendut menemukan gadis itu di luar pintu. Dia bergegas mengambil kayu keluar dan memukul dia sampai pingsan. Lalu menggendong masuk ke rumah. Harus membuat gadis itu membayar semuanya. Mengikatnya ke balok untuk menyiksanya. Mengambil pisau dan bersiap membuat sebuah lubang di wajah cantik gadis itu. Saat krisis, John membawa pistol dan masuk ke dalam. Melukai si gendut dengan satu tembakan. Mengancamnya untuk melepaskan gadis itu. Masalah besar, anak muda ini sudah dihipnotis oleh siluman rubah ini. Si gendut hanya bisa melepaskan orang dan pergi. Tanpa diduga, tak lama kemudian, gadis itu mengambil pisau. Menusuk si gendut sampai tewas. John tercengang melihatnya, baru menyadari, jangan pernah mengganggu gadis ini. Dengan cara begitu, ketiga pria itu dihabisi oleh seorang gadis. Mayatnya juga dilucuti kulitnya, lalu dijadikan boneka sawah. Film thriller, Senen Tunci, Curse of the Alps. Jangan biarkan nafsumu merusak kebebasan orang lain. Jika tidak, Anda akan kehilangan kebebasan. Jika bertemu dengan gadis seperti ini, apa yang akan kamu lakukan?